Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Noviana Latifa Khairunisa dengan NIM 2523014 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen diklat dengan jenis mentoring and coaching. Kenapa pentingnya diklat dalam pengelolaan lembaga pendidikan? Nah, diklat atau pendidikan dan pelatihan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Melalui diklat, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengajaran, profesionalisme staf, dan daya saing secara keseluruhan. Nah, pentingnya ini dalam konteks yang pertama adalah peningkatan kualitas pengajaran. Diklat memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga hal ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengajaran di kelas yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang kedua adalah pengembangan profesionalisme staf. Staf pengajar dapat mengembangkan profesionalisme mereka, tanggung jawab mereka dengan lebih baik setelah meningkatkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Ini penting ya. Diklat ini penting karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif di sekolah. Yang ketiga adalah respon terhadap perubahan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan industri. Nah, diklat ini membantu staf pendidikan untuk tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan dan pasar kerja, sehingga lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh lembaga itu sudah siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Gitu. Ya, yang selanjutnya adalah meningkatkan daya saing lembaga. Lembaga pendidikan yang memiliki program diklat yang baik akan memiliki keunggulan kompetensi di pasar pendidikan tentunya, dan juga dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan profesionalisme. Lembaga tersebut juga dapat menarik lebih banyak siswa dan mendapatkan reputasi yang lebih baik ya gitu di masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan akreditasi dan pengakuan dari pihak luar. Yang terakhir adalah membantu jaringan profesional. Diklat juga menyediakan platform bagi para pendidik untuk membangun jaringan profesional. Nah, melalui interaksi dengan rekan-rekan seprofesi, peserta diklat dapat berbagi pengalaman, seperti ide dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan efektivitas pengajaran mereka di lembaga. Nah, selanjutnya, apa itu diklat dengan model mentoring dan coaching? Nah, kira-kira yang diklat dengan model mentoring dan coaching adalah sebuah program pelatihan dengan menggabungkan dua pendekatan pembelajaran yang efektif, yaitu mentoring dan coaching. Dalam program ini, peserta tidak hanya menerima materi secara pasif saja, tetapi juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran melalui interaksi dengan mentor dan coach yang berpengalaman tentunya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan mentoring dan coaching. Yang pertama adalah mentoring. Mentoring adalah merupakan proses di mana seorang mentor atau individu yang lebih berpengalaman membimbing dan memberikan nasihat kepada seseorang mente atau individu yang sedang belajar untuk mencapai tujuan jangka panjang ya. Jadi kalau mentoring itu jangkanya mungkin lebih panjang, sekitar setengah tahun atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya, bahkan sampai setahun sekali juga. Bahkan sampai bertahun-tahun. Mentor berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan untuk membantu mente tumbuh secara profesional dan pribadi. Nah, yang kedua adalah coaching.
Coaching merupakan proses di mana seorang coach membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan spesifik melalui serangkaian pertanyaan yang menantang dan pembinaan. Coach fokus pada potensi dan kekuatan individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, kalau mentoring kan lebih ke pembimbingan gitu ya, pembimbingan jangka panjang. Kalau coaching itu lebih ke pembinaan gitu. Yang pertama adalah apa sih coaching itu? Coaching merupakan proses di mana seorang coach atau pelatih membantu peserta untuk mencapai tujuan tertentu melalui pertanyaan, umpan balik, dan dukungan. Proses ini biasanya bersifat jangka pendek, seperti awal saya sudah katakan, dan fokus pada pengembangan keterampilan spesifik atau pencapaian tujuan tertentu. Model coaching. Nah, ini ada beberapa model coaching ya, teman-teman. Ini yang pertama adalah tujuan. Menetapkan apa yang ingin dicapai oleh peserta. Memfasilitasi ya, coach itu memfasilitasi dan menetapkan apa yang ingin dicapai oleh peserta. Yang kedua adalah reality. Menganalisis suatu situasi saat ini dan tantangan yang akan dihadapi. Jadi peserta itu diajak menganalisis yang saat ini terjadi, ke depannya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini juga tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Nah, option, yang ketiga adalah option, pilihan. Mengeksplorasi berbagai pilihan untuk mencapai tujuan. Jadi, coach itu memberikan beberapa pilihan kepada peserta. Nah, pilihan itu dipilih untuk mencapai tujuan. Nah, yang keempat adalah will atau keinginan. Dari pilihan-pilihan yang sudah saya jelaskan di tiga tadi, itu coach menetapkan komitmen untuk mengambil tindakan. Jadi mengambil tindakan untuk mencapai tujuan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah keterampilan dalam coaching. Keterampilan dalam coaching, pelatih harus menguasai keterampilan seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang tepat, memberikan umpan balik konstruktif, dan membantu peserta dalam merumuskan rencana aksi. Nah, pelatihan coaching sering melibatkan praktik langsung, di mana peserta berlatih sebagai coach dan coachee dalam sesi simulasi. Jadi, di sini, di coaching itu, peserta dan coach itu bekerja sama dalam pelatihan tersebut. Selanjutnya adalah mentoring. Mentoring merupakan hubungan di mana seorang mentor berbagi pengetahuan, pengalaman, dan nasihat kepada mentee yang dibimbing untuk membantu mereka berkembang secara profesional dan pribadi. Hubungan ini biasanya berlangsung lebih lama dibanding coaching, seringkali berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, kalau mentoring ini lebih ke pendampingan ya, teman-teman, lebih ke pendampingan. Nah, ini ada model-modelnya juga, model mentoring. Yang pertama adalah hubungan profesional, membangun hubungan yang erat antara mentor dan mentee untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Pembelajaran berbasis pengalaman mentor memberikan wawasan berdasarkan pengalaman mereka sendiri, membantu mentee memahami konteks praktik dari teori yang dipelajari. Tujuan jangka panjang. Jadi, mentoring ini memiliki tujuan jangka panjangnya, jangka panjang. Ya, coaching juga seperti itu, tapi kalau mentoring kan pendampingan. Jadi, pasti ada setiap pertemuan itu ada mentoringnya. Adapun tipe-tipe mentoring. Yang pertama adalah mentoring formal, program terstruktur di mana mentor dan mentee ditentukan oleh organisasi.
Mentoring informal hubungan yang berkembang secara alami tanpa struktur formal. Mentoring jarak jauh. Menggunakan teknologi untuk berkomunikasi antara mentor dan mentee tanpa tatap muka ya seperti Zoom Meet, nah seperti itu. Perbandingan coaching dan mentoring. Jangka waktunya pendek, sesi tunggal atau beberapa sesi. Nah, untuk mentoring itu jangkanya berbulan-bulan. Lebih fokus keterampilan spesifik dengan seluruhan pendekatan. Kalau mentoring itu pendekatannya tidak langsung dan hanya berfokus pada pertanyaan-pertanyaan saja. Nah, adapun keunggulan dan kelemahan coaching. Setiap jenis diklat itu pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, ini untuk keunggulannya yang pertama dan kelemahan coaching adalah kalau keunggulannya fokus pada tujuan spesifik, mengembangkan keterampilan praktis, pendekatan fleksibel, mendorong pemikiran mandiri, motivasi tinggi, dan kelemahannya terbatasnya waktu. Jadi mungkin waktunya sangat terbatas, jadi lebih cepat gitu ya. Lebih spesifik juga tentunya, ketergantungan pada coach. Jadi kalau tidak ada coach, jadi lebih gak susah gitu. Variasi kualitas pelatih, dan si ketidakcocokan. Kadang kalau tidak cocok dengan coach kan juga susah. Berikutnya adalah keunggulan dan kelemahan mentoring. Keunggulan pengembangan jangka panjang, transfer pengetahuan, dukungan emosional, peningkatan jaringan, dan fleksibilitas format. Jadi mentoring ini lebih ke jangka panjang dan lebih mudah tentunya. Kelemahannya ketergantungan pada mentor. Jadi kalau tidak ada mentor itu tidak berjalan. Seperti variasi kualitas mentor, waktu dan komitmen, dan keterbatasan dalam pengetahuan spesifik. Karena mentoring ini jangka panjang, jadi mungkin pengetahuannya kurang spesifik. Kita masuk ke kesimpulan. Perbedaan coaching dan mentoring. Kalau coaching kan lebih fokus pada pengembangan kinerja jangka pendek, pemecahan masalah, dan pencapaian tujuan spesifiknya. Nah, kalau mentoring itu lebih fokus pada pengembangan karir jangka panjang, transfer pengetahuan dan pengalaman, serta membangun hubungan mentor dan mentee. Jadi mungkin kalau mentoring itu kan jangka panjang, lebih ke tujuannya masa yang akan datang. Diklat coaching dan mentoring merupakan pendekatan pengembangan diri dan profesional yang semakin populer. Model ini menekankan pada proses kolaborasi antara seorang coach atau mentor dengan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik. Diklat coaching dan mentoring merupakan investasi yang sangat baik untuk pengembangan individu dan organisasi tentunya. Dalam pendekatan yang tepat, diklat ini dapat memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Setiap kata telah terangkai, setiap ide telah terurai, puluhan slide telah terlewati, namun sayang rindu ini belum juga terobati. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Noviana Latifah Khanisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.